Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fathan Ahdi Musyafa dengan NIM 2210802039. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ISO 56007, yaitu mengenai panduan manajemen ide dan peluang. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah manajemen inovasi. Baik, di sini ada 8 pembahasan. Yang pertama yaitu ikhtisar ISO 56007, yang kedua itu tujuan dan ruang lingkup, yang ketiga elemen utama dari ISO 56007, yang keempat ada proses manajemen ide dan peluang, yang kelima dukungan dan sumber daya, yang keenam ada pengukuran dan evaluasi, yang ketujuh ada manfaat dari ISO 56007, dan yang terakhir yaitu ada langkah implementasi dari ISO 56007. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu ikhtisar ISO 56007 yang pertama itu diterbitkan oleh ISO pada tahun 2023. Kedua itu menyediakan panduan untuk mengelola alur ide dan peluang secara sistematis. Yang selanjutnya itu bertujuan membantu organisasi di dalam memaksimalkan nilai dari ide yang dihasilkan. Selanjutnya itu mendorong pendekatan terstruktur dalam yang pertama pengumpulan ide, yang kedua seleksi dan prioritas, yang ketiga itu pengembangan hingga implementasi. Selanjutnya ada menekankan pentingnya kultur inovasi di dalam organisasi. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu membangun lingkungan yang terbuka terhadap gagasan baru. Yang kedua yaitu menghargai kontribusi setiap individu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu menjelaskan manajemen ide dengan tujuan strategi bisnis. Nah, di sini pastikan setiap ide dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap misi dan atau visi perusahaan. Yang kedua yaitu integrasikan proses ide dengan roadmap pengembangan produk atau layanan. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan ruang lingkup. Nah, yang pertama yaitu tujuan utama. Yang pertama itu meningkatkan kualitas dan kuantitas ide yang masuk ke organisasi. Yang kedua, menetapkan proses yang jelas untuk mengevaluasi, memilih, dan mengembangkan ide. Ketiga yaitu memastikan implementasi ide berjalan konsisten dan berkelanjutan. Kedua yaitu ruang lingkup. Nah, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu berlaku untuk semua jenis organisasi, perusahaan swasta, BUMN, lembaga publik, instansi nirlaba. Selanjutnya itu mencakup setiap tahap alur ide mulai dari pengembangan hingga evaluasi pasca implementasi. Nah, dapat disesuaikan dengan ukuran organisasi dan budaya yang ada. Pembahasan yang selanjutnya itu elemen utama dari ISO 56007. Di sini ada 4. Yang pertama itu budaya dan kepemimpinan yang mendukung ide. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, kepemimpinan puncak memberi contoh dalam berbagai dan menerima ide, berbagi dan menerima ide. Yang kedua, ada kebijakan yang mendorong partisipasi semua level karyawan. Yang kedua yaitu ada proses ideasi yang sistematis. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu alur kerja baku untuk mencatat dan menindaklanjuti ide. Kedua yaitu metode brainstorming, jejaring sosial internal atau platform digital ide management. Yang ketiga yaitu evaluasi dan seleksi berbasis kriteria. Di sini ada 2 poin juga. Yang pertama itu kriteria jelas atau nilai tambah, risiko, sumber daya yang dibutuhkan. Poin yang kedua yaitu tim penilai atau komite inovasi independen untuk meminimalkan bias. Dan yang keempat itu implementasi dan tindak lanjut ide. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu rencana kerja singkat untuk setiap ide terpilih. Yang kedua yaitu penanggung jawab atau owner untuk memonitor progres. Yang terakhir yaitu evaluasi hasil implementasi dengan KPI dan dokumentasi. KPI ini Key Performance Indicator. Terus yaitu proses manajemen ide dan peluang. Yang pertama yaitu pengumpulan ide. Di sini ada 2 poin. Yang pertama sumber, karyawan, pelanggan, mitra, dan branch marketing pasar. Yang kedua metode, workshop, survei, crowdsourcing internal, sistem umpan balik digital. Yang kedua yaitu penyaringan dan prioritas, screening dan prioritization.
Itu di sini ada 2 poin juga, menilai kelayakan teknis, nilai bisnis, resiko, dan keselarasan strategis. Yang kedua itu scoring atau matriks prioritas untuk mengurutkan ide-ide potensial. Poin ketiga yaitu pengembangan ide. Di sini ada 2, studi kelayakan, itu analisis biaya manfaat, perhitungan ROI, prototip MVP. Yang kedua yaitu pengujian awal untuk mengurangi resiko. Nah, yang keempat yaitu implementasi dan evaluasi hasil. Di sini ada 3 pembahasan juga atau 3 poin, rencana, tindakan, detail dengan jadwal, anggaran, dan sumber daya. Yang kedua yaitu pengawasan implementasi. Yang ketiga yaitu evaluasi pasca implementasi, itu pencapaian target dan pembelajaran. Selanjutnya dukungan dan sumber daya. Nah, yang pertama itu peran dan tanggung jawab. Nah, tetapkan pemilik ide dan tim pendukung. Yang kedua, tim manajemen inovasi memfasilitasi proses dan penyediaan bantuan teknis. Yang kedua itu sistem pendokumentasian ide. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, platform digital untuk mencatat alur ide secara terpusat. Yang kedua, template penulisan ide. Itu latar belakang, manfaat, estimasi biaya, dan risiko. Ketiga yaitu pelatihan dan peningkatan kompetensi. Di sini yaitu mengadakan teknik kreatif, yaitu design thinking, TRIS, dan manajemen proyek kecil. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi untuk ide manajemen. Nah, di sini yaitu software khusus, Trello, Jira, atau aplikasi internal. Yang kedua yaitu dashboard visual untuk memonitor jumlah ide, status, dan matriks. Nah, yang selanjutnya yaitu pengukuran dan evaluasi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, indikator kinerja kuantitatif, kriteria ROI. Ketiga yaitu pemantauan berkala dan umpan balik. Yang terakhir, audit internal untuk proses D. Nah, yang pertama itu indikator kinerja kuantitatif. Di sini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama jumlah ide masuk per periode, yang kedua yaitu persentase ide yang lolos ke tahap pengembangan, yang ketiga waktu rata-rata dari pengumpulan hingga keputusan atau time to decision. Nah, selanjutnya itu di dalam kriteria di sini ada 2 poin. Yang pertama nilai tambah finansial, yaitu peningkatan pendapatan atau penghematan biaya. Yang kedua yaitu manfaat non finansial, yaitu kepuasan pelanggan, reputasi pasar, dan efisiensi proses. Poin yang ketiga yaitu pemantauan berkala dan umpan balik. Nah, di sini ada 2 poin juga. Yang pertama yaitu laporan bulanan atau kuartalan tentang status ide dan progres implementasi. Yang kedua yaitu sesi tinjauan bersama dengan pimpinan dan tim terkait. Nah, yang pembahasan keempat yaitu audit internal untuk proses ide. Di sini ada 2 poin juga, pastikan proses sesuai kebijakan internal dan standar ISO 56007 dan tindak lanjut temuan audit untuk perbaikan proses. Selanjutnya itu manfaat dari ISO 56007. Di sini yang pertama yaitu peningkatan aliran ide berkualitas, yaitu proses terstruktur untuk mendorong kontribusi lebih banyak pihak. Kedua yaitu seleksi ide yang lebih efisien, yaitu kriteria dan tim penilai khusus untuk meminimalkan ide yang kurang relevan. Ketiga yaitu pengukuran risiko kegagalan implementasi, yaitu studi kelayakan dan pilot project mengurangi kemungkinan gagal. Yang keempat yaitu meningkatkan inovasi berkelanjutan. Budaya inovasi yang terbina mendorong ide-ide baru terus muncul. Yang terakhir yaitu keselarasan dengan strategi bisnis. Nah, ide-ide ini dipastikan untuk mendukung visi atau misi dan tujuan jangka panjang dari sebuah organisasi yang akan dijalankan. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu langkah implementasi dari ISO 56007. Yang pertama yaitu lakukan analisis kesiapan organisasi. Di sini ada 2, identifikasi SWOT terkait manajemen ide. Yang kedua yaitu pemetaan pemangku kepentingan untuk mengetahui yang terlibat di dalam pelaksanaannya. Yang kedua yaitu kembangkan kebijakan dan tujuan manajemen ide. Nah, di sini yaitu menetapkan visi inovasi dan rumusan tujuan berupa SMART. Ketiga yaitu definisikan proses dan kriteria evaluasi. Di sini buat diagram alur, flowchart proses dari ide. Kedua, susun kriteria penilaian
dampak finansial, resiko, kesesuaian strategis. Yang keempat yaitu sediakan sumber daya dan pelatihan. Alokasikan anggaran dasar untuk R&D ide awal. Yang kedua, adakan pelatihan metode kreatif, manajemen proyek dan komunikasi. Dan yang terakhir, monitor, evaluasi dan tingkatkan secara berkelanjutan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, gunakan metrik dan KPI untuk evaluasi rutin. Yang kedua, lakukan audit internal setahun sekali. Dan yang terakhir, tinjau ulang kebijakan dan proses. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.